Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevi Usnana Mira dari program studi S1 Farmasi. Berikut video saya mengenai cara fermentasi dan sentrifugasi isolat jamur endofit. Sebelumnya, apa itu fermentasi? Fermentasi berasal dari bahasa Latin, yaitu fervere, yang artinya mendidihkan. Sekarang, istilah fermentasi digunakan untuk proses penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob dengan pembebasan gas. Pada tahun 1850 sampai 1860, Louis Pasteur melakukan penelitian mengenai fermentasi. Louis Pasteur menyatakan bahwa fermentasi disebabkan oleh organisme hidup. Nah, beberapa produk fermentasi seperti anggur, keju, bir, dan yogurt. Nah, kenapa isolat jamur endofit difermentasi? Isolat jamur endofit difermentasi dengan tujuan untuk memperoleh metabolit sekunder yang kemudian bisa diujikan sebagai antibakteri. Berikut video fermentasi isolat jamur endofit. Nah, untuk yang pertama ini, media PDY atau potato dextrose dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Nah, penggunaan media PDY ini karena media PDY memang digunakan untuk fermentasi kapang. Nah, selain itu, yes pada media dapat membantu proses fermentasi sebagai sumber nitrogen. Media PDY diukur sebanyak 50 ml, lalu dimasukkan ke dalam air Lemaire untuk kemudian sebagai tempat fermentasi jamur endofit. Tentunya alat-alat gelas yang digunakan sudah mengalami sterilisasi dahulu di dalam oven dan media sudah disterilisasi di dalam autoclave. Pengerjaan ini dilakukan di laminar airflow dengan tujuan menghindari dari debu, kotoran, dan partikel lain yang tidak diharapkan agar pekerjaan kita aseptik. Kemudian, jamur endofit yang telah diisolasi dan dimurnikan diambil menggunakan spatel yang kemudian akan dipindahkan ke dalam air Lemaire yang telah berisi media PDY tadi. Usahakan pengambilan jamur endofit tidak sampai mengenai media pertumbuhannya. Sebelum isolat jamur endofit dipindahkan pada media fermentasi, isolat jamur endofit juga dipindahkan pada media PDAC baru. Hal ini dilakukan agar stok jamur endofit tertinggal dan dapat diremajakan kembali ketika ingin digunakan. Stok jamur ini akan diinkubasi kembali selama 7 hari, kemudian akan disimpan di dalam lemari pendingin. Waktu penyimpanan jamur di dalam lemari pendingin maksimal hanya 30 hari. Dan jangan sampai terjadi perubahan warna pada jamur endofit yang disimpan dalam lemari pendingin. Jika terjadi perubahan warna, maka dapat dikatakan isolat jamur endofit sudah tidak bisa digunakan kembali. Pengambilan jamur endofit untuk difermentasi sebanyak 1 cawan Petri penuh. Pengerjaan ini dilakukan di dekat api bunsen untuk menghindari kontaminasi. Usahakan agar sumbatan air Lemaire tidak berada jauh dari api. Setelah semua isolat dimasukkan ke dalam media PDY, kemudian kita lakukan fermentasi. Di sini alat yang digunakan yaitu shaker inkubator. Setelah tersusun rapi, alat ditutup dan kemudian dinyalakan tombol on-nya.
Alat ini mempunyai pengaturan kecepatan dan pengaturan suhu yang bisa diatur sesuai kebutuhan peneliti. Kecepatan diatur 130 rpm dengan suhunya 27–29 derajat Celcius. Alat inkubator shaker ini mempunyai 5 lubang tempat meletakkan air Lemaire atau media uji. Pengaturan kecepatan dan temperatur pada alat ini bisa dikatakan agak susah karena alat ini baru digunakan di Stivar. Fermentasi ini akan berlangsung selama 14 hari. Fermentasi dilakukan selama 14 hari dengan tujuan agar isolat jamur endofit berada pada fase stasioner, yang kemudian pada fase ini terjadi pelepasan zat-zat hasil katabolisme yang merupakan metabolit sekunder. Isolat jamur endofit yang telah difermentasi dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge yang selanjutnya akan dilakukan sentrifugasi. Isolat diukur jangan sampai terlalu penuh pada tabung sentrifusnya. Hal ini dilakukan pada step isolat yang akan disentrifugasi. Sentrifugasi bertujuan untuk memisahkan sel-sel besar dari sel-sel kecil, memisahkan sel-sel padat dari sel-sel yang ringan, dan memisahkan endapan dari suatu campuran. Tabung sentrifuge kemudian dimasukkan dan disusun ke dalam alat sentrifuge. Kemudian ditutup dan diatur waktunya selama 20 menit dengan RPM-nya 2000 RPM. Nah, ini hasil supernatan yang didapatkan, yang kemudian akan dilakukan uji aktivitas antibakteri.